penyimpanan senjata. Yeah. Tapi ini masih dalam tahap renovasi bagi pemerintah Kota Bukit Tinggi, yang katanya 8 bulan lagi akan dibangun semacam film dioramanya Kota Bukit Tinggi ini. Yang sejarah yang tadi disampaikan akan kita sampaikan di sini. Oke. Akan difilmkan, Pak. Iya. Mau dibikin semacam mini teater. Oke. Oke guys, kita teruskan perjalanan ini guys. Ini di ujung, Pak, ada sedikit pantulan cahaya matahari ya kan? Iya. Ini tembusnya ke pinggang jurang Ngarai Sianok dari kedalaman 76 meter ke bawah tembus ke sungai yang difungsikan untuk lari. Seandainya tentara Jepang takut dikepung oleh askar sekutu atau tentara Amerika Serikat, dia lari lewat bawah sini menggunakan akar-akar kayu ataupun tali untuk akses turun ke bawah. Baru sampai di hutan baru bisa berpencar gitu, Pak. Oke. Oke guys, kita teruskan lanjut jalan di lubang Jepang ini guys. Di Juga sama deh, ruang amunisi juga ada 6. Jadi ini nomor 3, 4 sampai ujung sana 6. Jadi sebenarnya lubang yang kita masuki ini dulunya hanyalah sebagai benteng pertahanan sekaligus untuk persiapan Perang Dunia Kedua. Dan di Indonesia pun lubang Jepang, maaf ya Pak, bukan hanya ada di kawasan Kota Bukit Tinggi saja Kak. Di Indonesia terdapat ada 3 kawasan lubang Jepang. Yang pertama ada di Bandung, nama daerahnya di Dago Pakar. Yang kedua di Pulau Biak, Irian Jaya, Papua Nugini, ada juga lubang Jepang. Cuman yang terpanjang, yang terluas, yang terkenal di Asia Timur Raya, Kota Bukit Tinggi ini Pak. Dengan panjang total mencapai dulunya yaitu 6.780 meter, 6,5 kilo. Yang dulunya lubang ini tembus sampai ke bawah Jam Gadang, Benteng Fordekor, Istana Bung Hatta, Triaga dan Bukit Canang. Untuk sekarang maaf ya Pak, nggak tembus lagi. Sudah ditutup oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi karena oksigen tak sampai ke sana. Untung lah waktu itu Nagasaki Hiroshima di bom atom. Kalau tidak di bom atom Pak, mungkin kita Indonesia belum merdeka gitu. Oke, kita lihat. Ini guys, kita belok kiri nih guys di lubang Jepang ini guys. Jadi ini adalah sentral dari kawasan lubang Jepang Pak. Dari ujung depan sampai belakang dilengkapi 15 lagi terowongan. Jadi ini ada satu ruangan yang paling besar. Ini yang difungsikan sebagai ruangan sidang atau tempat ruang meeting. Jenderal yang pernah memimpin pembangunan kawasan lubang Jepang di Bukit Tinggi ini, yang dulu pernah kita dapatkan namanya yaitu Jenderal Watanabe, atau nama Jepangnya yaitu Jenderal Saiko Sekikan Kaka, yang memimpin ke kawasan lubang Jepang di sini dia Pak. Jadi untuk Romusa, nenek moyang kita yang didatangkan dari Jawa, Kalimantan dan Sulawesi tersebut, kalau dia disuruh bekerja dia tidak mau, keras kepala, membangkang atau juga ada yang sakit ya Kak, dia dibawa penjara untuk dipenjarakan selama 3 hari 3 malam. Kalau untuk 12 lorong lagi, yaitu yang berbentuk sama, yang difungsikan sebagai barak militer. Barak militer itu adalah tempat tidur bagi tentara Jepang. Untuk barang-barang peninggalan Jepang Pak, sampai sekarang masih ada. Kalau Bapak mau melihat nanti ada waktu Pak, boleh sebelum Bapak parkir mobil tadi di seberang jalan ada pesawat Kak, namanya Museum Sriwijaya Eka Dharma. Itu dia. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan di dalam gua lubang Jepang guys. Sangat luas dan sangat panjang sekali guys. Ini asli original ya Kak? Asli original. Iya. Jadi untuk penerangan Jepang dulunya Pak menggunakan cahaya api obor yang dia taruh di bagian kiri dan kanan, di sisi kiri kanan ini. Makanya tanahnya lebih agak hitam sedikit. Kalau fungsi yang kedua Pak untuk sekat-sekat atau rongga-rongga ini untuk sebagai pemecah suara atau peredam suara. Menurut Romusa yang teriak di sini minta tolong atau disiksa, dia teriak atau menjerit kesakitan itu nggak ada gema atau nggak ada kayak gini. Ini jurangnya. Ya ini guys, ujung dari lubang Jepang itu jurang guys. Jurang Ngarai Sianok. Cuman ini dikunci kayaknya, jadi kita nggak bisa ngeliat langsung. Jadi ujungnya ini jurang guys. Ya, dari kedalaman 76 meter. Dari kedalaman 76 meter. Luar biasa guys. Jadi angin, akses masuk angin lewat sini juga Pak. Dan di sini terasa dingin sekali guys, seperti udara ber-AC. Padahal ini dalam lubang lah guys, dalam gua.
luar biasa. Ini pintu pelarian guys. Di lubang Jepang ini guys. Oke. Kita belok lagi ke kiri guys. Bangku bekas pemerintah kota itu bisa Ini Bapak bisa lihat sama kakak ada tanah yang kilau-kilauan ini. Iya. Ini pernah diprediksikan sama tambang ahli batubara dari Sawalunto. Katanya ini adalah campuran dari pasir kuarsa. Pasir kuars adalah bahan baku untuk bikin kaca dan ada sedikit banyaknya mengandung 20% batu uranium. Dan ada sedikit banyaknya mengandung granit juga, Pak. Di dinding lubang Jepang ini ya? Iya, Pak. Iya. Cuma di sini aja yang ada, Pak. Iya. Tempat lain kalau Iya. Tekstur batuannya ya? Iya, Pak. Ini dia Pak, ada satu buah penjara. Jadi untuk penjara bawah tanah ini Pak, dulunya mencapai panjangnya lebih kurang ada 22 meter, yang berbentuk diar atau L arah ke kanan 5 meter. Yang ini dulu konon katanya tembus di bawah jam gadang. Tapi maaf yang Bapak lihat ini sekarang hanyalah tumpukan pasir atau sudah ditutup oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Sebab di pada tahun 46, waktu ditemukan lubang Jepang ini dalam tidak sengaja, sebelum dikasih jalan batu atau papin blok yang Bapak pijak, di sepanjang jalan dulunya Kak pernah kita dapatkan ribuan dari kerangka-kerangka manusia. Jadi kerangka-kerangka tersebut kita kubur massal di sini. Kita sucikan dengan agama Islam gitu Pak. Iya. Fungsi dari kegunaan penjara bagi Romusa nenek moyang kita yang disuruh bekerja dia tidak mau, keras kepala, membangkang atau juga ada yang sakit, dilempar di sini dengan lama 3 hari 3 malam khususnya yang laki-laki. Lalu dia dibawakan ke dapur dengan akses tembak mati atau hukum pancung. Romusa yang perempuan paling kasihan Kak, yang kebanyakan meninggal dunia di lorong ujung sekali, namanya lorong 14, untuk di budak geisha atau budak seks, budak penghibur bagi tentara Jepang itu Pak. Iya. Oke guys, ini kita review penjara Jepang guys. Boleh tidak dulu Pak? Ya. Bapak lihat ke atas ada sedikit pantulan cahaya matahari ini Pak. Oh iya. Itu tembusannya ke pinggang jurang Aresiano yang difungsikan sebagai pintu pengintaian. Jepang dulu naik menggunakan tangga tali sampai di atas dia membawa teropong. Jadi dulunya yang dia intai banyak Pak. Yang pertama bagi Jepang yang kehabisan makanan, dia intai pedati atau petani yang ingin pergi berdagang ke pasar. Dia intai di sini lalu dia ditangkap di pintu penyergapan. Fungsi yang kedua untuk mengintai para pesawat musuh. Seandainya Jepang diketahui oleh sekutu, dia intai dari sini pesawat tersebut, dia lari lewat tembus ke pinggang jurang yang kita lihat ke bawah 76 meter tadi Pak, tembus ke sungai, itu dia pintu pelarian. Oke. Untuk lubang di bawah, ini adalah lubang bekas pembuangan mayat. Jadi dulunya gini ceritanya Pak, 3 hari 3 malam Romusa nenek moyang kita yang dipenjarakan, lalu dia dibawa ke sini, ditidurkan di meja ini, lalu dengan akses tembak mati atau hukum pancung di sini. Jadi biar mayatnya tidak menumpuk, atau Romusa yang lain biar tidak mengetahui bahwa ini tempat pembantaian, dia dibuang satu persatu tembus ke sungai. Yang ini besar aslinya Kak 2 meter. Sekarang pintunya diperkecil seperti ini karena kenapa? Dulu pernah kejadian 2002. Pengunjung masuk ke dalam. Bule dari Ukraina. Makanya diperkecil pintunya saja, nanti takut makan korban lagi. Oke guys. Di kelompok bisnisnya Pak, di dalam lubang Jepang ini ada 3 sejarah yang belum terpecahkan sampai sekarang Pak. Iya. Yang pertama Pak, kalau kita pikir dengan logika, dengan jangka waktu 3 tahun, Jepang bersama Romusa membangun lubang ini dengan panjang total 6 kilo. Iya. Pertanyaannya Pak, di mana hasil bekas galian tanah lubang Jepang ini dia buang? Iya betul. Sampai sekarang belum diketahui Kak, di mana tanahnya dia buang bekas galian lubang Jepang. Dan yang kedua, kemana larinya Jenderal Watanabe tersebut gitu Pak. Ini Pak, kita lihat ada satu buah pintu yang gitu Pak, di ujung.
yang dituliskan dengan nama pintu penyergapan atau pintu penangkapan. Dari kedalaman 5 meter ke bawah, ini tembusnya di jalan raya yang difungsikan untuk menangkap para pedati atau petani yang ingin pergi berdagang ke pasar. Dia diintai dulu di dapur lalu ditangkap di sini. Kalau kedapatan petani kita yang laki-laki dibawa ke dapur, dibantai, langsung dibunuh. Kalau kedapatan petani kita yang perempuan diambil, dibawa ke lorong 14 untuk digeisiakan tadi, Pak. Jadi semacam padi, jagung dan sagu itu untuk makan Jepang. Kalau masih ada sisa ya baru nenek moyang kita dikasih makan. Kalau tidak ya tidak makan, Pak. Ini pintu penyergapan guys. Lihat. Masih lanjut kita review terowongan lubang Jepang Bukit Tinggi nih guys. Herannya udara di dalam lubang Jepang ini betul-betul dingin guys. Seperti kita berada di ruangan ber-AC. Luar biasa guys. Ini pintu utama, Pak. Pintu utama disebut dengan pintu utama karena awal pembangunan starting dari kawasan lubang Jepang dari bawah sini, Pak, bukan dari lorong yang kita turun di tangga tadi. Jadi ini awal penggalian. Awal pertama penggalian ya? Iya, Pak. Jadi kita, Pak, keluar di bawah sini atau mau balik lagi tangga yang kita turuni tadi, Pak? Ya, keluar tangga tadi aja. Tangga tadi. Oke. Film di Trans 7 itu, Pak, Dunia Lain Uji Nyali, pernah nonton? Mister Tukul Jalan-Jalan, Uka-Uka para pencari hantu, dia syuting di sini. Ini agak mistis sih guys. Ini namanya lorong 14 ya Bang ya? Iya, Pak. Iya. Suasananya memang agak sedikit lain sini guys. Oke. Sudah berapa lama Bang jadi pemandu di ini? Udah lama ya. Udah paham sekali deh. Jadi barang-barang peninggalan Jepang, Pak, akan kita kembalikan masuk ke dalam sini. Kita kembali kaca. Jadi senjata-senjatanya akan kita susun di sini. Iya. Seperti kayak museum gitu ya. Taruh ininya ya. Ya, museum. Mantap nih guys. Untung aja adik masih kecil. Ini guanya gua asli nih guys, masih original. Jadi agak rendah guys. Jadi kita mesti nunduk jalannya. Ini guys tangga keluar dari lubang Jepang ini guys. Ini tangganya berjumlah 142 tangga guys. Oke. Ini tangga keluar, tangga pintu masuk tadi guys. Oke guys, segitu dulu review kita tentang Lembah Ngaresiano dan Lubang Jepang guys. Bagi yang suka silakan like, subscribe, dan komen di bawah ini agar kita semakin semangat dalam bikin video-video berikutnya. Oke guys, gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.